Pernah nggak sih kalian lihat sebuah bangunan terus mikir, kayaknya ada cerita seru di baliknya? Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah arsitektur yang super unik di Jawa yang menyimpan kisah luar biasa tentang pertemuan dua peradaban. Coba deh, lihat bangunan ini. Ini Menara Kudus, sebuah menara yang jadi bagian dari komplek masjid, fungsinya buat manggil orang sholat. Tapi perhatian deh bentuknya baik-baik. Kelihatan beda kan? Ada yang nggak biasa gitu. Nah, ini dia nih misteri utamanya. Kok bisa menara masjid Islam tapi arsitekturnya kental banget nuansa Hindu-Buddha? Gimana ceritanya? Oke, buat jawab pertanyaan ini, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita akan lihat gimana sih konteks sejarah dan budaya di balik lahirnya karya arsitektur yang luar biasa ini. Yang perlu kita ingat nih, Islam itu nggak datang ke tanah Jawa yang kosong. Di abad ke-16, pulau ini tuh pusat peradaban Hindu-Buddha yang udah mapan banget. Tradisi, seni, dan filosofinya udah maju luar biasa. Nah, di tengah peradaban yang kayak gitu, muncullah seorang tokoh bernama Sunan Kudus. Beliau ini salah satu dari Wali Songo, para penyebar Islam yang sangat dihormati di Jawa. Tapi, cara dakwah beliau ini, wah beda banget dari yang mungkin kita bayangkan. Yuk kita lihat lebih dalam lagi strateginya. Disinilah kita bakal mulai bongkar rahasia di balik desain menara yang unik ini. Jadi kuncinya itu ada di konsep yang namanya dakwah kultural. Ini bukan soal paksaan atau perebutan kekuasaan, sama sekali bukan. Intinya adalah gimana caranya menanamkan nilai-nilai baru ke dalam kebudayaan yang udah ada secara damai dan harmonis. Coba kita bandingin ya. Pendekatan yang umum di banyak tempat itu kan ikonoklastik, hancurin simbol-simbol lama. Tapi Sunan Kudus, wah beliau justru kebalikannya. Beliau malah mengambil ikon lokal, lalu memberinya fungsi baru. Hasilnya, masyarakat jadi merasa nyaman secara spiritual, karena perpindahan keyakinan ini didukung oleh budaya mereka sendiri, bukan malah diberangus. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas ya, dari sisi filosofinya, biar lebih paham lagi. Jadi, apa yang dilakukan Sunan Kudus itu, ya ini contoh pas dari Islam kultural. Fokusnya itu ke nilai dan substansi yang meresap ke masyarakat secara alami. Beda banget sama Islam politik yang seringkali pakai kekuasaan negara dan hukum buat memaksakan ajaran agama. Nah, ada kutipan menarik nih. Katanya, yang religius pada akhirnya ditentukan oleh yang politis. Ini tuh semacam kritik buat Islam politik. Maksudnya, kalau pakai paksaan, keimanan seseorang bisa jadi cuma karena takut sama hukum, bukan dari hati. Nah, pendekatan kultural Sunan Kudus ini sebaliknya. Keimanan itu lahir dari kesadaran dan keyakinan internal. Oke, sekarang kita bahas tekniknya. Gimana sih caranya semua ini bisa terjadi? Nah, tekniknya ini dikenal dengan nama pribumisasi. Gampangnya gini, ajaran Islam yang sifatnya universal itu dibikin lokal, dibumikan, biar nyambung dan gak terasa asing buat masyarakat setempat, jadi lebih gampang diterima. Filosofi ini dalam banget ya. Jadi Islam itu bukan datang buat ngehapus semua yang lama, justru untuk menambahkan lapisan makna baru di atas kebaikan dan kearifan lokal yang emang udah ada di masyarakat. Nah, inilah wujud nyatanya. Bangunan yang kemungkinan besar dulunya candi Hindu-Buddha itu nggak dihancurin. Sama sekali nggak. Malah dikasih pekerjaan baru. Jadi menara buat azan. Keren banget kan? Bentuknya tetap, fungsinya yang di-upgrade. Dan yang paling penting, semua ini bukan cuma cerita lama yang ada di buku sejarah. Dampaknya itu masih terasa banget sampai hari ini. Kalau kalian pikir tempat ini sekarang sepi, salah besar. Justru sebaliknya, menara dan makam Sunan Kudus ini rame banget. Setiap hari, ribuan orang dari seluruh Indonesia datang ke sini. Ini bukan museum mati, tapi pusat spiritualitas yang benar-benar hidup. Ini nunjukin kalau pesan damai dan penghargaan terhadap budaya yang beliau ajarkan itu kuat banget, nggak lekang oleh waktu. Orang-orang datang ke sini bukan cuma buat ziarah, tapi juga buat ngerasain langsung spirit toleransi yang adem itu. Jadi kalau kalian ke sana, biasanya alurnya gini. Pertama, sholat dulu di masjidnya. Selesai sholat, jalan ke area makam di belakang. Nah, di sanalah para peziarah duduk dengan khusyuk memanjatkan doa. Dan ini penting ya, mereka berdoa kepada Tuhan, memohonkan berkah untuk arwah Sunan Kudus. Dan ini relevan banget sama kondisi kita sekarang. Di tengah maraknya isu radikalisme, strategi kultural Sunan Kudus ini jadi semacam jawaban tandingan yang kuat. Dia menawarkan model Islam yang damai, yang merangkul budaya. Ini bukti nyata kalau agama dan budaya itu nggak harus bentrok. Mereka justru bisa saling memperkaya.
Jadi pada akhirnya, Menara Kudus itu bukan sekedar tumpukan batu bata tua. Dia adalah pelajaran hidup yang abadi. Dan mungkin ini jadi pertanyaan buat kita semua. Apa yang bisa kita pelajari dari menara abad ke-16 ini untuk membangun masa depan yang lebih toleran, bareng-bareng?